Soal berikut, iya kita mulai membaca ini soal UN SMA ya, yaitu soal pertama yaitu tentang ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok sinonim dengan gagasan utama ya, atau pokok pikiran. Pokok pikiran atau sering juga disebut dengan pikiran utama ya, pikiran utama. Nah, apa isi dari pikiran utama itu adalah hal-hal yang lebih umum dibandingkan dengan ide penjelas. Itu ide penjelas adalah ide-ide yang menjelaskan ide pokok atau gagasan utama yang sifatnya lebih umum ya, jadi dia lebih menjelaskan secara khusus gitu. Nah, biasanya gagasan utama dituangkan dalam satu kalimat khusus, itulah maka nama kalimatnya kalimat utama. Tapi jika dia menyebar, dia tidak memiliki kalimat utama, terutama dalam paragraf deskriptif. Mari kita baca paragraf berikut. Pendidikan merupakan modal yang sangat penting dalam membangun bangsa. Ya, tidak saja untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Jadi pendidikan adalah membangun bangsa, kesejahteraan rakyat, membangun jati diri bangsa. Berperan besar membangun bangsa dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan di era globalisasi itu tak bisa dihindari. Jadi peranan pendidikan terhadap pembangunan bangsa itu sangat penting. Inilah ide yang akan diungkap oleh paragraf-paragraf kalimat-kalimat berikutnya. Iya, jadi jawabannya adalah A. Iya, ide pokok paragraf di atas. Ingat, ketika kita bicara ide pokok berarti kita merupakan ide yang dijelaskan ya, dijelaskan. Ide yang dijelaskan oleh apa? Oleh ide penjelas. Tentu yang dijelaskan sifatnya lebih umum ya, sedangkan menjelaskan lebih detail atau khusus ya. Oke, kita baca. Problem kurang nafsu makan sering terjadi pada anak. Nah, apakah kalimat pertama ini mengandung ide pokok? Kita lihat kalimat berikutnya apa, menjelaskan tentang problem kurang makan. Iya, penyebab anak kurang nafsu makan. Iya, ini menjelaskan, dan cara mengatasinya dapat dijelaskan secara psikologis. Perilaku dalam makan timbul karena, ini problemnya pertama, karena muncul dari perilaku. Iya, karena apa? Karena anak meniru atas apa yang dilakukan anggota keluarga lainnya. Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang enggan makan lantaran diet misalnya akan mengembangkan perilaku enggan makan. Oleh karena itu, kegiatan makan bagi seseorang anak harus dibuat dalam suasana yang menyenangkan. Jangan ada unsur paksaan sehingga timbul kesan saat makan menjadi sesuatu yang menjengkelkan atau bahkan merupakan hukuman. Ini jadi kalimat pertama mengandung ide pokok, yaitu tentang problema kurang nafsu makan pada anak. Iya. Kalimat fakta. Iya, lawannya adalah kalimat opini. Kalimat opini. Nah, kalimat pendapat. Kalimat fakta itu cirinya adalah terukur, sedangkan opini bersifat relatif. Biasanya karena terukur dia mengandung unsur kata yang lebih khusus. Ya, kalau ini kalimatnya lebih umum, kalimat opini itu. Transplantasi ginjal tidak mudah, itu opini. Selain faktor biaya, donor yang cocok juga tidak mudah, ini opini. Umum sekali, membebani ya, secara material atau psikis itu membebani. Berapa bebannya? Kayak apa beban? Ini konotasi ya. Iya, transaksi sebesar 50 juta rupiah. Ini jelas terukur biaya 50 juta ya. Iya, jadi kalimat nomor 4 jawabannya D yang terukur. Karena itu berarti kalimat faktanya adalah kalimat nomor 4. Iya, jawabannya D. Kalimat pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf adalah untuk mengetahui
ini pertanyaan mana yang sesuai dengan isi paragraf, maka kita harus mengetahui isi paragrafnya ya. Apa ini paragraf itu berisi apa? Hukum bersifat memaksa, adil, dan tidak memandang latar belakang, kasta, agama, harta, dan status sosial. Kini hukum dipertanyaan keberadaannya. Mengapa? Karena pada kenyataannya hukum tidak bisa tegak berdiri sebagai pedoman dalam masyarakat. Kini hukum hanya menjadi pajangan formalitas dunia politik. Bukan hanya itu, hukum kini hanya berlaku untuk masyarakat kalangan bawah. Berarti ini tegaknya tidak betul ya, tanpa status sosial. Berbeda dengan orang-orang yang mempunyai jabatan dan status sosial di masyarakat yang dapat mengutak-atik hukum sesuai dengan keinginan mereka. Ini bicara tentang hukum dan tegaknya hukum. Hanya bermodal secari kertas bertuliskan nominal angka rupiah yang menakjubkan, hukum seketika dapat berubah. Ini perihal ketegakan hukum. Jadi mana? Bagaimana seharusnya hukum dapat ditegakkan? Keistimewaan tokoh berdasarkan biografi tersebut adalah, menurut Umar Khayyam, saat ia sekolah dasar ada keharusan untuk membaca dongeng-dongeng dan ada pelajaran bercerita di depan kelas dalam bahasa Belanda. Diakuinya pendidikan Belanda memang baik, teratur dan disiplin. Pendidikan Belanda loh ya, pendidikan Belanda baik, teratur dan disiplin. Di kelas 5 ia menguasai bahasa Belanda. Ini adalah yang dimaksud adalah Umar Khayyam. Sehari-harinya bersama orang tuanya ia berbicara dalam bahasa Jawa halus, kromo, campuran Belanda. Bahasa Melayu bukan bahasa sehari-hari. Ia les bahasa Melayu sore hari. Baru pada masa pendudukan tentara Jepang, bahasa Indonesia diwajibkan secara intensif sebagai bahasa pengantar. Meski kelak ditulisnya dalam novel para priayi bahwa masa pendudukan tentara Jepang sangat represif dan menyakitkan sekaligus mengerikan, khususnya di bidang pelanggaran hak-hak asasi manusia secara semena-mena. Menurutnya, salah satu tindakan pemerintah pendudukan Jepang yang dapat dinilai positif adalah Jepang berjasa mengindonesiakan kita dalam waktu sekejap. Nah, keistimewaan tokoh loh. Di situ keistimewaan tokoh adalah pertama, kalau ini kelas 5 sudah dapat Umar Khayyam selalu menata kehidupannya dengan baik. Ini yang baik, teratur bicara pendidikan Belanda ya. Umar Khayyam mampu membaca dongeng. Ini soal kelas, mendongeng di kelas sebagai kewajiban waktu pendidikan di HIS. Umar Khayyam sehari-hari berbicara dalam bahasa ini. Ini salah satu. Tapi bahwa Umar Khayyam sebagai orang Jawa menguasai bahasa Belanda sejak kelas 5 ini sebuah keistimewaan kelas 5. Kalimat simpulan yaitu kalimat penegas sebenarnya. Biasanya penegas dari ide pokok. Ide pokok tentang apa? Wisata alam, objek wisata alam di mana? Di Bantul. Membuat pengunjungnya berdecak kagum. Demikianlah pula dengan wisata alam buatan dan tempat-tempat bersejarah di Kabupaten Bantul. Jadi wisata Bantul ya, memiliki daya tarik bagi wisatawan. Pemandangan alam ya dan pembukitan yang menawan dengan tentangan pantai selatan yang berselimut mitos kecantikan Gusti Kanjeng Ratu Kidul adalah pesona tersendiri yang membuat wisatawan selalu berlindung datang ke wilayah selatan Bantul. Wisata alam pantai selatan masih menjadi tujuan kunjungan wisatawan di daerah itu. Jadi bicara tentang wisata alam, wisata bersejarah, tempat bersejarah, tidak ya. Bantul memiliki mitos kecantikan. Kabupaten Bantul memiliki objek wisata alam yang menarik. Inilah simpulannya ya, penegas dari ide pokok tentang objek wisata alam di Bantul. Tujuan penulis ya.
dalam paragraf tersebut adalah ya mengenai objek wisata, yaitu apa? Menghimbau agar melaksanakan berbagai objek wisata, menginformasikan banyak objek wisata yang dikunjungi wisata mancanegara, cara wisata mancanegara ya, memberitakan bahwa di kabupaten banyak objek wisata yang menarik ya. Iya, jadi pilihannya adalah objek wisata yang punya daya tarik. C ya, memberitahukan bahwa di Kabupaten Bantul banyak objek wisata yang menarik. Ya, soal berikut. Tujuan penulis pada kutipan tersebut tentu saja harus ditentukan ide pokoknya soal ini membicarakan soal apa. PT Pertamina juga menyokong kebijakan ya, kebijakan. Terus lihat kalimat kedua, dengan menerapkan kebijakan itu, jadi bicara kebijakan. Sedangkan kalimat A mengingatkan pemerintah bahwa konsumen BBM masih lebih, tidak bicara kebijakan. Mengajak pemerintah untuk mencari solusi yang lebih baik, tidak bicara kebijakan lebih khusus. Menginformasikan bahwa pemakaian BBM bisa dihemat semaksimal mungkin, ini tidak bicara kebijakan. Coba yang D, memberitahukan kepada pemerintah bahwa kebijakan pembatasan BBM belum menyentuh akar masalah karena perubahannya tidak signifikan. Iya, jadi pilihan jawabannya adalah D. Opini penulis. Tajuk rencana tersebut adalah, iya, ingat, opini penulis selalu dijelaskan. Yang dijelaskan pasti ide pokoknya kan? Ide pokoknya adalah tentang adanya dua persoalan mendesak di sini. Persoalan pertama yang mendesak adalah bagaimana kita merespon potensi gejolak harga dan persoalan di dalam negeri akibat kekeringan di AS. Mengingat ketiga komoditas bla 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 ya, penting dalam konsumsi pangan masyarakat kita adalah menjadi komponen penting, terutama kedelai. Terus isu yang mendesak juga berarti mengatasi persoalan lebih mendasar. Jadi opininya adalah iya, persoalan mendesak yang perlu diatasi secara mendasar. Itu opini penulis. Jawabannya E.